Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Bapak Dr. Ridwan Effendi MUD. Perkenalkan, nama saya Farhan Juliansyah dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan menganalisis studi kasus 5, yaitu mengenai seorang dokter yang ingin membuka praktek tetap di suatu wilayah yang kental akan agamanya. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara dua sistem epistemik, ilmu pengetahuan modern dan keyakinan religius tradisional. Dalam filsafat ilmu, perbedaan ini menyentuh pada persoalan epistemologi, yakni bagaimana suatu kebenaran dikenali, dibenarkan, dan diterima oleh individu atau komunitas. Dalam analisis ini, kami akan menjawab bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama. Apa peran etika dalam pengambilan keputusan ini? Jadi, ilmu kedokteran itu bertempu pada prinsip empirisme dan rasionalitas, di mana kebenaran didasarkan pada bukti observasional, eksperimen terkontrol, dan logika ilmiah. Sementara itu, kepercayaan religius sering kali berakar pada wahyu, tradisi, dan otoritas spiritual. Sebuah bentuk pengetahuan yang tidak selalu dapat diuji secara empiris, namun memiliki nilai transendental dan eksistensial bagi penganutnya. Dalam kasus ini, dokter menghadapi dilema etis. Ia ingin menyelamatkan nyawa dengan sains, namun harus menghormati pasien, yang dimana filsafat ilmu memainkan peran di sini, yaitu peran mediatif, dengan mendorong kesadaran bahwa ilmu bukanlah satu-satunya dengan kebenaran yang sah. Dengan memahami bahwa kebenaran bisa bersifat pluralistik, seorang profesional medis dapat lebih bijak dalam membangun dialog interpretismik dengan pasien. Mungkin di filsafat ilmu akan menjembatani permasalahan kasus ini dengan 3 cara, yaitu dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Misal kalau dari ranah epistemologi, kita ditantang untuk mempertanyakan dari mana datangnya pengetahuan yang sahih. Ilmu kedokteran dibangun di atas fondasi empiris, observasi, eksperimen, dan generalisasi. Ia menuntut ketetapan, ketepatan, keterulangan, dan pembuktian. Namun, sang pasien berpijak pada epistemologi yang berbeda, spiritualitas, wahyu, pengalaman batin, dan tradisi religius. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam tirani satu sumber pengetahuan. Paul Feyerabend misalnya menolak adanya metode tunggal dalam memperoleh kebenaran. Maka, kita tidak berhak menertawakan epistemologi religius sebagai non-ilmiah, karena bagi sang pasien, itulah realitas yang sangat otentik. Kita beranjak kepada ranah ontologi. Pertanyaan tentang apa itu penyakit. Bagi ilmu medis, penyakit adalah gangguan fisiologis, entitas biologis yang bisa dikenali, diukur, dan diintervensi. Namun, dalam sudut pandang religius, penyakit tak hanya bersifat fisik. Ia bisa dimaknai sebagai ujian spiritual bahwa tanda kasih sayang Tuhan yang menghendaki hambanya kembali kepadanya.
Ontologi sains yang modern itu cenderung menegasi dimensi metafisik, tapi manusia bukan semata tubuh. Ia juga jiwa, simbol, dan makna. Maka reduksi penyakit ke dalam istilah biologis semata adalah pengkhianatan terhadap kompleksitas keberadaan manusia. Kita tiba pada wilayah yang paling sensitif, yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu nilai, etika, dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Apakah etis jika seorang dokter memaksa terapi medis kepada pasien yang secara sadar sangat menolaknya? Ataukah lebih etis membiarkan pasien memilih jalan spiritual meski itu berarti menanggung resiko fisik? Disinilah letak kebijaksanaan filsafat ilmu. Kita tidak diundang untuk menjadi tirani atas kebenaran, melainkan fasilitator dalam nilai dialog agama. Ilmu tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang membungkam suara nurani. Maka tugas seorang ilmuwan, seorang dokter, bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyapa jiwa dengan empati, dengan kesabaran, dan dengan keberanian yang tidak selalu merasa paling benar. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa konflik antar ilmu dan agama bukanlah soal siapa yang menang, melainkan panggilan untuk mendamaikan dua cara melihat dunia. Sebagai generasi intelektual, kita harus menolak dikotomi palsu antara rasio dan iman. Karena di dunia yang semakin kompleks, dibutuhkan sekitar dari sekedar ilmu pengetahuan, diperlukan kearifan. Akhirnya, saya ingin mengutip perkataan daripada Albert Einstein, yaitu ilmu tanpa nilai akan pincang, dan agama tanpa cahaya akan gelap. Mungkin sekian dari saya untuk analisisnya. Terima kasih, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.